warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Safitri dari kelas S2B NPM 202314500640 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran, yaitu manusia dan pencari kebenaran. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi yang selalu ingin mengejar kebenaran. Dengan akal budinya, manusia dapat mengembangkan kemampuan yang spesifik manusiawi yang menyangkut daya cipta, rasa, maupun karsa. Kebenaran tidak datang dengan sendirinya, melainkan perlu dicari dengan cara yang tepat. Macam-macam aliran kebenaran. Yang pertama yaitu realisme. Realisme adalah mempercayai sesuatu yang ada di dalam dirinya sendiri dan sesuatu yang pada hakikatnya tidak terpengaruh oleh seseorang. Yang kedua yaitu naturalisme. Naturalisme adalah sesuatu yang bersifat alami yang memiliki makna, yaitu bukti berlakunya hukum alam dan terjadi menurut kodratnya sendiri. Yang ketiga yaitu positivisme. Positivisme adalah menolak segala sesuatu yang di luar fakta dan menerima segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, yaitu materialisme dialektik. Orientasi berpikir adalah materi, karena materi merupakan satu-satunya hal yang nyata, yang terdalam dan berada di atas kekuatannya sendiri. Yaitu idealisme. Idealisme menjelaskan semua objek dalam alam dan pengalaman sebagai pernyataan pikiran. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Hidup manusia adalah perjuangan hidup terus-menerus yang syarat dengan konsekuensi yang praktis. Itu ada cara penemuan kebenaran. Menurut Kasmadi DKK pada tahun 1990 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penemuan secara kebetulan. Penemuan secara kebetulan adalah penemuan yang berlangsung tanpa disengaja. Kedua yaitu penemuan coba dan ralat. Terjadi tanpa adanya kepastian akan berhasil atau tidak berhasil kebenaran yang dicari. Yaitu penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Misalnya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sering diterima sebagai kebenaran, meskipun pendapatnya tidak didasarkan oleh pembuktian ilmiah. Yaitu penemuan kebenaran secara spekulatif. Cara ini mirip dengan cara penemuan kebenaran coba dan ralat, yaitu penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Terakhir adalah penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuan. Pun jenis-jenis kebenaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis-jenis kebenaran menurut cara memperoleh kebenaran. Jenis-jenis kebenaran menurut cara memperoleh kebenaran dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, kebenaran epistemologikal. Kebenaran epistemologikal adalah kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kedua, kebenaran ontologikal. Kebenaran ontologikal adalah kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada sesuatu yang ada maupun diadakan. Ketiga yaitu kebenaran semantikal. Kebenaran semantikal adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Dan yang terakhir yaitu kebenaran aksiologikal. Kebenaran aksiologikal adalah kebenaran yang tergantung pada kegunaan sesuatu. Kedua yaitu jenis-jenis kebenaran berdasarkan asal-usul kebenaran. Jenis-jenis kebenaran berdasarkan asal-usul kebenaran dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran atas dasar pertimbangan subjektif, pribadi, dan individual. Kedua yaitu kebenaran kolektif. Kebenaran kolektif adalah kebenaran atas dasar pertimbangan orang banyak. Dan yang terakhir adalah kebenaran ilahi. Kebenaran ilahi adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Ada kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang bersumber pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Sedangkan kebenaran non-ilmiah adalah kebenaran yang terjadi karena faktor-faktor antara lain seperti
kebenaran karena kebetulan, kebenaran karena akal sehat, kebenaran agama dan wahyu, kebenaran intuitif, kebenaran spekulasi, dan kebenaran kewibawaan atau otoritas. Yang terakhir yaitu kesimpulan materi filsafat ilmu sebagai upaya menemukan kebenaran. Kebenaran merupakan makhluk yang berakal budi yang selalu ingin mengejar kebenaran. Adanya akal budi juga menyebabkan manusia berpikir secara abstrak dan konseptual, sehingga manusia disebut sebagai makhluk pemikir. Hasrat ingin tahu manusia tersebut terpuaskan bila manusia memperoleh pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang dipertanyakan. Dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.